Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dengan NIM 201190085 dari kelas PAIC. Dengan adanya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Harisul Watoni MPDI. Video kali ini adalah video pembelajaran tentang materi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, materi ini biasa diajarkan pada jenjang SMP ataupun MTS kelas 9 semester genap. Baiklah, tanpa berpikir panjang kali lebar, tanpa berpikir panjang kali lebar kali tinggi, marilah bersama-sama kita belajar, kita membahas, kita mengkaji poin pertama. Bisa dilihat di sebelah sini. Ding ding. Poin yang pertama adalah alasan atau apa yang menyebabkan wilayah Nusantara itu begitu populer, begitu familiar, begitu terkenal, atau begitu masyhur di wilayah Timur Tengah. Alasan yang pertama adalah letak geografis wilayah Nusantara yang sangat dan amat sangat strategis. Kenapa saya katakan begitu? Karena wilayah Nusantara itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang dimaksud adalah benua Australia dan benua Eropa. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik yang merupakan samudra terbesar dan terluas, dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan Indonesia terletak di wilayah persimpangan perdagangan dunia. Paham toh? Sehingga banyak sekali pedagang dari Timur Tengah yang ingin ke Cina, ingin ke Eropa itu singgah terlebih dahulu di wilayah Nusantara, seperti di wilayah Pelabuhan Malaka, pelabuhan di wilayah Makassar, wilayah Maluku, wilayah Sunda, wilayah Jepara. Itu banyak sekali pedagang yang mampir. Istilahnya mampir atau bersinggah. Entah itu dalam kurun waktu lama ataupun sebentar, itu singgah terlebih dahulu di wilayah Nusantara. Oke, yang kedua. Alasan kedua, mengapa kok Nusantara itu begitu terkenal? Ya jelas, tanahnya subur. Kalau orang Jawa itu mengaraninya atau menyebutnya itu gemah ripah loh jinawi toto tentrem niku lho. Toto tentrem gemah ripah loh jinawi niku lho. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok wilayah Nusantara itu subur? Alasannya adalah secara geologis. Secara geologis wilayah Nusantara itu terletak di antara persimpangan dua lempeng bumi besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Mediterania. Sehingga di Nusantara itu terdapat bahkan berderet-deret gunung berapi yang menyebabkan wilayah sekitar pegunungan tersebut sangatlah subur. Alasan subur kenapa? Karena ya terkena abu vulkanik itu. Jadi gunung meletus itu jangan kok dianggap sebuah bencana, tapi sesekali lah anggaplah gunung meletus itu sebagai
sarana atau alasan menyuburkan tanah. Oke. Poin kedua adalah teori-teori masuknya wilayah Nusantara atau teori masuknya ajaran Islam di wilayah Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Silakan dilihat di sebelah saya. Teori Gujarat adalah teori yang mengatakan bahwa Islam itu mulai masuk di wilayah Nusantara itu pada abad 13 Masehi. Hal ini didasarkan pada pendapat seorang sejarawan atau seorang ahli yang bernama Snow Horgrunge dalam bukunya yang berjudul El-Arabi et les Indes et Verlandes atau Revus del History des Religieux. Bahasanya agak sulit untuk dimengerti, maklum, ilat Jawa. Beliau atau tokoh ini lebih menitik beratkan atau menggunakan dasar tentang teori Gujarat adalah kurangnya fakta atau bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin, yakni sejak zaman Hindu-Buddha. Yang ketiga, adanya relief atau ukiran dari kerajaan yang Samudra Pasai yang pertama, yaitu Malik Salah, yang mirip atau bersifat Hinduistis. Yang kedua adalah teori Persia atau teori Makkah dulu ya. Teori Makkah berarti di sini. Teori Makkah itu berpendapat bahwasannya Islam itu masuk di wilayah Nusantara itu sejak abad 7 Masehi. Abad 7 Masehi. Dengan tokoh utama yang menyebarkan adalah para pedagang-pedagang dari Arab Saudi. Lanjut, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa ajaran Islam itu datang dan dibawa dan disebarluaskan oleh para pedagang dari Persia. Salah satu bukti bahwa teori Persia ini adalah adanya ajaran Syekh Siti Jenar yang mirip dengan Sufi yang berasal dari Persia, yaitu Al-Halaj. Ajaran yang dimaksud adalah Manunggaling Kawula Gusti, atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan Wahdatul Wujud, atau dapat diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menyatunya makhluk dengan sang Kholik. Nah, dari ketiga teori ini tentunya memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, dan memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan teori ini juga mempunyai kelemahan, karena yang namanya teori itu, terutama teori ini, itu hanya bersifat dugaan. Nah, dugaan itu ya bisa benar, kadang ya bisa tidak benar. Nah, lalu yang paling jos yang mana, yang paling baik yang mana? Yang paling jos dan yang paling baik itu tergantung keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang mempercayai teori Gujarat menganggap bahwa teorinya paling benar, namun di sisi lain yang menganut teori Mekah menganggap bahwa teori Mekah lah yang paling baik,
Namun di sisi lain juga penganut teori Persia menganggap teorinya yang paling baik. Nah, saya itu mengambil sikap yang netral saja, semuanya benar, semuanya baik, gitu saja. Lanjut poin yang ketiga atau yang terakhir. Baik, yang ketiga adalah menurut Mahmud Yunus, seorang tokoh sejarawan, memberikan sebuah pendapat bahwa kenapa Islam itu dengan mudahnya disebarluaskan di wilayah Nusantara. Beliau menjelaskan 3 poin, bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama, Islam itu luas, tidak sempit dan cukup mudah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, bisa dilihat dengan cara masuk agama Islam itu sangat mudah. Hanya menggunakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah Islam. Sudah masuk Islam, sudah menjadi muslim. Lalu alasan yang kedua adalah tugas dan kewajiban dalam ajaran Islam itu tidak banyak atau sedikit. Intinya ya hanya bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa itu gimana? Bertakwa itu mudah. Takwa itu hanya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sudah namanya takwa. Mudah kan dalam Islam? Mudah banget. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, Islam itu disebarkan dengan cara yang ramah. Artinya penyebaran Islam di wilayah Nusantara itu sangat menjauhi yang namanya kekerasan atau peperangan. Islam disebarkan oleh para ulama, oleh para wali dulu itu hanya dengan cara-cara yang ramah. Pernikahan, kesenian, perdagangan, pendidikan. Iya toh? Contohnya pada zaman dahulu itu terkenal dengan wayang. Wayang itu ya salah satu kebudayaan yang menjadi media atau menjadi sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dalam wayang tersebut itu digelar Semalan Suntuk. Nah, di situ tokoh atau lakon yang dipertontonkan itu ya cerita dari India seperti Mahabharata, terus Rama dan Sinta, namun diseling-selingi dengan ajaran-ajaran Islam. Istilah-istilah Hindu itu dirubah ke dalam istilah-istilah Islam, seperti nama-nama dewa-dewi itu kalau dulu dirubah oleh para wali itu menjadi nama-nama malaikat, nama-nama malaikat dan nabi seperti itu. Kemudian pendidikan itu menjadi media atau metode yang sampai sekarang itu masih eksis. Contohnya apa? Contohnya pesantren. Melalui pesantren ini, kiai sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh sandaran dalam merujuk segala keilmuan, khususnya keilmu agama. Namun di zaman dahulu itu yang namanya kiai itu sudah pasti sakti. Artinya disambati model kiai, beliau paham dan mengerti. Nah, pesantren itu hingga kini menjadi wadah atau sarana utama dalam melestarikan atau dalam istilah Jawanya nguri-nguri ajaran Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf
video ini bahasanya campuran, kadang bahasa resmi, kadang bahasa nongkrong, kadang bahasa ngopi, kadang bahasa Inggris. Nah maklum lah, itu menunjukkan bahwa saya itu setengah rada kreatif, kiri aktif. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima